Di dalam mosi dewan ini beban pembuktian tim pemerintah adalah memvalidasi argumen mereka sekaligus menjelaskan kenapa alternatif argumen lawan tidak cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka bawakan. Problematika yang terjadi adalah pihak pemerintah tidak menjelaskan sama sekali eksklusivitas dari solusi mereka. Maka dari itu, saya dari pihak oposisi akan bertanya dengan argumen yang saya berikan. Namun sebelumnya, saya akan menyanggah dari pihak pemerintah yang memberikan persyaratan terhadap calon kandidat untuk melakukan ujian tertulis ataupun memiliki pengalaman yang profesional. Solusi yang diberikan pihak pemerintah justru berpotensi menciptakan aturan politik yang baru atau oligarki, di mana hanya kelompok elit tertentu atau kelompok yang mempunyai privilege pendidikan atau pengalaman profesional saja yang dapat masuk ke pemerintahan, maka hal tersebut tidaklah demokratis. Apakah solusi ujian tertulis ini hanya terlalu menyederhanakan kualitas pemimpin? Kepemimpinan tidak hanya soal pengetahuan teoritis yang bisa diuji di atas kertas saja, namun juga dilihat dari kemampuan kepemimpinannya. Siapa yang membuat soal tersebut? Pemerintah yang berkuasa atau lembaga independen? Jikapun pemerintah yang membuat soal tersebut, bisa saja soal tersebut bias dan menguntungkan pihak mereka. Dan apa yang diukur dari ujian tersebut? Ujian hanya dapat mengukur pengetahuan, tetapi tidak dapat mengukur integritas, empati, ataupun kemampuan negosiasi. Lalu, apakah pemimpin yang baik harus selalu pintar secara akademis atau punya gelar yang bagus? Sedangkan pada kenyataannya terdapat seorang aktivis lingkungan yang berhasil menggerakkan ribuan orang untuk menolak tambang ilegal. Tetapi dia tidak bisa menjadi kandidat karena tidak mempunyai ijazah S1 ataupun pengalaman kerja yang profesional. Padahal dia mempunyai pengalaman kepemimpinan yang baik dan pemahaman masalah yang jauh lebih relevan. Tentunya persyaratan ujian tersebut ini bertentangan dengan semangat demokrasi yang seharusnya terbuka untuk semua orang. Dengan adanya tes kompetensi politik tersebut dapat dianggap sebagai pembatasan hak politik warga negara yang mencalonkan diri yang dijamin oleh konstitusi. Dalam praktik politik global, banyak pemimpin sukses tidak memiliki latar belakang akademik atau kompetensi teknik yang diukur secara formal, tetapi mampu memimpin dengan baik karena pengalaman praktis dan dukungan masyarakat. Lalu kompetensi politik tidak hanya diukur dari kemampuan akademis atau teknis yang seperti saya sebutkan sebelumnya, tapi juga dari pengalaman lapangan dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat. Pihak pemerintah hanya berbicara tentang penyebab apatis politik saja, sedangkan apatis tidak hanya berfokus pada politik saja. Masalahnya bukan hanya pada sistem meritokrasi, tetapi juga pada isu sosial dan ekonomi yang mendasar, seperti kesulitan hidup, tingginya biaya hidup, dan perasaan tidak berdaya. Solusi struktural yang diusulkan pihak pemerintah tidak efektif jika masyarakat masih berjuang untuk bertahan hidup. Peningkatan kualitas hidup secara ekonomi mungkin lebih efektif dalam meningkatkan partisipasi politik saja. Maka dari itu saya akan memberikan pendekatan yang berbeda di mana tidak memperbaiki dengan ujian tertulis atau memperbaiki calon kandidat yang akan dipilih, tetapi memperbaiki pemilih yang akan memilih calon kandidat tersebut. Masalah dengan persyaratan latar belakang profesional. Persyaratan profesional bisa menjadi tembok buat banyak orang yang mempunyai potensi tapi tidak mempunyai latar belakang yang resmi ataupun tidak diakui. Lalu siapa yang menentukan kriteria profesional tersebut? Bagaimana dengan para aktivis, seniman, atau bahkan petani yang mempunyai pemahaman mendalam tentang masalah di lapangan tapi tidak punya profesi yang diakui secara formal? Lalu selanjutnya pihak pemerintah tadi menyebutkan bahwa masyarakat saja tidak peduli dengan check and balance dari politik, maka dari itu yang perlu diperbaiki adalah masyarakat yang akan memilih calon kandidat tersebut. Tentunya hal tersebut akan memperbaiki dengan tidak diwajibkannya tes kompetensi politik untuk lulus dan untuk menjadi persyaratan bagi calon kandidat untuk memimpin masyarakat ke depannya.
Maka dari itu saya menegaskan bahwa saya tidak menyetujui mosi yang diperdebatkan pada pagi hari ini, dan saya yakin akan memenangkan perdebatan pada pagi hari ini. Sekian, terima kasih.